Bahan bakunya berbeda, rasanya berbeda, cara pembuatannya pun berbeda. Tapi kok namanya sama ya martabak? Mana yang lebih bergizi, martabak telur kah atau martabak manis? Ternyata banyak juga ya masyarakat yang enggan mengkonsumsi kikil. Alasannya pun spesifik, mereka takut terkena penyakit yang namanya kolesterol. Emang bener ya kikil bisa menyebabkan kolesterol? Sebagai pengkonsumsi kikil, Anda harusnya tahu bisa membedakan mana kikil yang baik di pasaran. Kira-kira masyarakat tahu nggak ya? Beberapa waktu lalu di kesempatan makan siang saya dengan beberapa teman, saya sempat berdiskusi dengan mereka kira-kira apa perbedaan antara kikil dan tunjang. Nah, ada teman saya yang menyampaikan kalau kikil itu tulang lunak dari sapi maupun kambing. Sedangkan tunjang itu merupakan jeropan yang menurut saya luar biasa. Yang pertama ada jawaban dari Rania Putri. Ia mengatakan bahwa kikil itu berasal dari kaki sapi, tapi kalau tunjang itu dari jeroan sapi. Kurang lebih sama ya dengan pendapat teman saya. Nah, berbeda lagi dengan pendapatnya Utami. Menurut saya, kikil itu terbuat dari sumsum sapi yang dikeraskan dan difermentasi. Sedangkan tunjang itu jeroan, lebih tepatnya usus dan hati sapi. Kalau kata Sonyawati, kikil dan tunjang itu sama-sama jeroan dari sapi. Oke, baiklah. Itu tadi 3 pendapat dari teman-teman Wonder Food seputar perbedaan antara kikil dan tunjang. Nah, tim Wonder Food kemudian membuat sedikit sosial eksperimen. Kira-kira masyarakat bisa membedakan nggak ya mana tunjang dan mana kikil? Aku taunya kikil itu yang bisa buat sate itu. Kalau tunjang aku nggak tahu itu apa. Kalau kikil setahu aku itu bagian dari kaki. Kalau tunjang itu bagian kaki, tapi ada dagingnya. Bukannya sama ya, kikil kan kaki sapi. Kalau tunjang itu nama makanan di Padang kan. Menurut saya sih tunjang sama kikil tuh sama, cuman karena beda bahasa jadinya terkesan berbeda. Sebenarnya bentuknya sama. Kalau tunjang itu bagian tulangnya, kalau kikil itu kayak bagian lemaknya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang perbedaan antara kikil dan tunjang, saya pernah baca sebuah artikel, baik itu kikil maupun tunjang itu merupakan bagian dari kaki sapi. Nah, memang tunjang atau daging tunjang itu lebih spesifik daripada kikil. Karena tunjang ataupun daging tunjang itu merupakan bagian dari kaki sapi, mulai dari dengkul sampai dengan tumit. Kalau saya bertanya ke kalian, Anda setuju nggak kira-kira tunjang dan kikil ini adalah makanan yang menggugah selera nggak? Kalau saya sih termasuk melihat tunjang dan kikil ini makanan yang cukup menggugah selera. Cuman banyak juga teman-teman kita yang enggan untuk memakannya. Alasannya pun beragam. Pertama, karena mereka tidak suka makanannya. Yang kedua, karena mungkin mereka takut dengan penyakit kolesterol. Nah, coba kita tanya ya ke masyarakat, apa alasan mereka untuk makan kikil dan tunjang dan apa juga alasan mereka tidak makan kikil dan tunjang. Kikil sama tunjang, dua-duanya suka. Kikil sama tunjang suka sih, karena emang suka makanan daging-dagingan gitu. Karena enak. Iya, suka. Karena itu kan sering banget ya di warung-warung Padang. Apalagi kalau misalnya mama aku nih lagi gak masak, suruh dibeli gitu. Dan juga kan kalau misalnya beli nasi Padang, pasti dapat dong yang namanya kikil dan tunjangnya. Oh, kikil favorit banget. Kalau kunjang sih saya belum tahu ya itu apa. Kalau kikil enak banget tuh kalau sama tempe. Nggak terlalu. Kikil mungkin kikil. Karena kenyal-kenyal gitu enak. Enggak. Suka hobi makan itu. Ternyata banyak juga ya masyarakat yang enggan mengkonsumsi kikil. Alasannya pun spesifik. Mereka takut terkena penyakit yang namanya kolesterol. Emang benar ya kikil bisa menyebabkan kolesterol? Coba kita tanya ahlinya. Jadi kikil itu kaya akan purin.
Nah, purin itu di dalam tubuh kita memang akan diolah nanti menjadi asam urat. Jadi hasil metabolismenya menjadi asam urat. Dan kalau itu terlalu berlebih dikonsumsi, maka asam urat itu akan menumpuk di persendian. Sehingga konsumsi kikil berlebih berkorelasi dengan penyakit asam urat gitu ya. Dan kemudian di kikil itu memang ada sejenis protein yang disebut dengan kolagen. Nah, tapi kolagen ini kan sebenarnya tidak kebutuhan yang harus kita datangkan dari luar. Artinya gini, tubuh kita memang punya kolagen. Dan kolagen itu nanti membangun struktur tulang, kemudian gigi, kemudian kulit, otot, dan sendi gitu ya. Tapi kolagen itu terbentuk dari semua protein yang kita makan. Jadi 30% itu akan diolah menjadi kolagen itu. Jadi tidak perlu mencari makanan sumber kolagen. Nah, di dalam kikil itu memang kaya akan kolagen. Tapi untuk apa kita datangkan kolagen dari kikil kalau kemudian purinnya juga tinggi dan purin membawa masalah kesehatan. Selain itu juga kikil diduga mengandung kolesterol yang tinggi. Nah, kolesterol itu juga bukan merupakan zat yang harus kita datangkan dari luar karena tubuh kita bisa membentuk kolesterol sendiri, yaitu hati setiap hari akan membentuk kolesterol dari bahan dasar lemak. Nah, teman-teman, kalau yang tadi saya bahas itu dampak negatif dari kita mengkonsumsi kikil. Tapi sebenarnya kikil itu ada manfaatnya loh. Ini dia. Manfaat yang pertama adalah dapat mempertahankan kekuatan dan elastisitas kulit. Di dalam kikil terkandung protein berbentuk kolagen. Namun, jika dibandingkan dengan protein pada daging, protein kolagen pada kikil memiliki kandungan asam amino esensial yang kurang lengkap. Sekitar 30% kandungan kolagen dapat ditemukan pada kaki dan kikil hewan mamalia seperti sapi, kerbau, dan kambing. Kolagen dalam kikil sapi bersama dengan keratin dan elastin dapat berfungsi untuk membentuk struktur pada jaringan kulit. Ini sangat bermanfaat untuk mempertahankan kekuatan dan elastisitas kulit. Selanjutnya, kikil dapat mencegah resiko berbagai penyakit berbahaya. Di samping kolagen, dalam kikil sapi juga terkandung selenium, yaitu sejenis mineral yang penting untuk membantu mengaktifkan enzim antioksidan dalam tubuh. Enzim yang disebut glutathione peroksidase ini mampu melindungi tubuh dari penyakit berbahaya seperti kanker. Selain itu, selenium juga penting guna mempertahankan fungsi kekebalan tubuh agar tetap sehat dan berfungsi secara optimal. Hal tersebut dikarenakan selenium dapat merangsang aktivitas sel-sel darah putih dalam tubuh. Kandungan selenium yang cukup tinggi pada kikil sapi dapat berfungsi sebagai antioksidan alami. Ini sangat berguna untuk mencegah terjadinya resiko berbagai jenis penyakit degeneratif. Manfaat lainnya adalah konon kikil dipercaya dapat meningkatkan gairah seksual. Wow! Kikil merupakan salah satu alternatif makanan menambah stamina seseorang sejak dahulu. Selain itu, jika memakan masakan yang berbahan dasar kikil dengan campuran jahe, mampu membantu menjaga stamina tubuh agar tetap fit. Jika ingin dikonsumsi secara rutin, Anda dapat mengkonsumsi makanan yang berbahan dasar kikil 2 minggu sekali atau lebih sering. Manfaat terakhir yang dimiliki kikil adalah bisa membantu pertumbuhan sel-sel dalam tubuh. Nah, dalam kikil sapi itu terkandung protein hewani dan juga kalsium. Karena ini mengandung kalsium, sangat baik untuk tulang, terutama untuk mencegah yang namanya osteoporosis dan juga tulang kropos. Nah, jangan kemana-mana ya teman Wonder Food, karena kami akan hadir kembali dengan informasi penting tentang kikil. Tetap di Wonder Food. Sebagai pengkonsumsi kikil, Anda harusnya tahu bisa membedakan mana kikil yang baik di pasaran. Kira-kira masyarakat tahu nggak ya?